Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu. Salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Amin. Kali ini akan pembahasan lain pada yang lain ya, yaitu tentang 10 negara terkorup di dunia. Nah, kira-kira negara kita itu nomor berapa ya? Nah, jadi mari kita simak beberapa ya negara yang memang pejabatnya rakus semua ya. Korupsi itu merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan atau sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindakan korupsi akan sangat merugikan instansi atau lembaga yang berkaitan. Nah, PBB menilai korupsi mampu merusak institusi demokrasi, memperlambat perkembangan ekonomi, dan kontribusi terhadap ketidakstabilan pemerintah. Transparansi Internasional melakukan penelitian untuk meningkatkan negara-negara korup ya, supaya ada ketahuan ya di suatu negara kalau memang internasional mengetahui. Nah, berdasarkan penilaian ahli serta opini publik, hasil dari penelitian tersebut dirangkum dalam Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi atau disingkat dengan CPI. Dalam CPI tahun 2023, sebanyak 180 negara diberi peringkat melalui skala 0 sampai 100. Semakin rendah skor yang dimiliki suatu negara, maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut ya. Inilah 10 negara terkorup di dunia. Di peringkat 10 ada negara Turkmenistan. Nilai indeks CPI-nya negara Turkmenistan adalah dari 18 ya. Turkmenistan terletak di Asia Tengah. Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan gurun pasir. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar kelima di dunia, dan negara ini awalnya merupakan negara bagian Uni Soviet selama 69 tahun sampai akhirnya mendeklarasikan merdeka pada tahun 1991. Kebebasan pers di sana itu sangat dibatasi dan merupakan negara dengan kebebasan bersuara terburuk ketiga di dunia. Investor asing sangat sulit ditemui di Turkmenistan karena tingkat korupsi yang melanda pemerintah menyebabkan para investor meninggalkan negara itu. Korupsi di Turkmenistan sebagian besar berasal dari pendapatan negara. Nah, dan terus ya, jadi semua itu dari pendapatan negara dikorupsi secara pribadi atau pejabat ya. Sekarang peringkat ke-9 negara Guinea. Guinea itu merupakan salah satu negara di Afrika Tengah. Negara ini menjadi salah satu negara paling korup dengan skor 17. Kalau yang tadi 18, ini 17. Dalam indeks persepsi korupsi, beberapa persoalan yang dihadapi negara ini antara lain korupsi, kemiskinan, penindasan terhadap hak sipil dan politik. Persoalan tersebut terus merongrong hak asasi manusia di negara ini. Guinea Khatulistiwa, itu namanya negara itu yang panjang kelanjutannya seperti itu, adalah negara yang terletak di Afrika Barat yang menghasilkan minyak pada tahun 1995.
dan sejak itu menjadi salah satu negara terkaya di benua itu. Meskipun demikian, sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Korupsi politik di Guinea kalau tergolong tinggi. Menurut standar Global Corruption, kemiskinan dan penindasan terus menjangkiti Guinea ya. Di bawah Presiden Masugu yang berkuasa sejak tahun 1979, Masugu dan lingkaran dalamnya memperoleh kekayaan pribadi melalui penggelapan, penyuapan, dan transaksi gelap yang melibatkan kekayaan minyak negara nggak terkontrol ya. Atas sektor-sektor utama, kurangnya transparansi dan kerangka kelembagaan yang lemah telah memfasilitasi budaya korupsi. Kemungkinan nepotisme meluas dan pengalian dana publik untuk keuntungan pribadi ya. Jadi itulah namanya korupsi, merusak sendi-sendi kehidupan. Yang kedelapan, negara Haiti ya. Indeks CPA negara ini itu 17 ya. Negara itu marak termiskin di belahan barat negara ini dilanda korupsi, kekerasan, geng perdagangan narkoba, dan kejahatan yang terorganisir. Keuangan publik dan supremasi hukum telah sangat dirusak oleh volatilitas politik selama bertahun-tahun. Korupsi di Haiti melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa contoh ya kasus korupsi yang terletak di Haiti antara lain skandal Carib ya, Petra Carib, yaitu program bantuan minyak dari Venezuela yang disalahgunakan oleh pejabat Haiti untuk menggelapkan dana sebesar 2 miliar dolar Amerika. Organisasi kemudian yang terlibat di dalam skandal seksual dan penyalahgunaan dana bantuan gempa bumi ya. Di tahun 2010 juga negara itu juga rentan terhadap bencana alam. Kemiskinan melanda di mana-mana, pendidikan dan segala macam sangat rendah sekali. Untuk peringkat 7 yaitu negara Nicaragua, indeks CPI-nya yaitu 17. Korupsi juga merajalela di mana-mana, baik lingkungan politik, di lembaga negara, membatasi investasi asing ya. Jadi tidak bisa masuk di dalam sana karena politisinya, organisasi dan kriminalitas sangat tinggi, sehingga sendi-sendi pemerintahnya semua nepotisme ya. Di negara gua itu penerapan peraturan dan prosedur dilakukan secara sewenang-wenang. Jadi ini ingat zaman kita ya, zaman Pak Harto dulu ya. Jadi semuanya dikontrol ya. Yang keenam yaitu negara Korea. Nah ini negara Korea Utara ya, jadi bukan negara Korea Utara karena memang seperti kayak ini ya, satu orang aja yang punya ya. Indeksnya adalah 17, hampir sama dengan negara-negara yang tadi. Dan kita tahu semua di sana sangat otoriter sekali. Istilahnya presidennya itu turun temurun ya. Dan siapa berani mengkritik hilang dari peredaran. Itu negara Korea ya. Yang kelima yaitu negara Yaman. Nah, itu orang-orang dari Yaman di sini kan banyak itu. Rupanya negaranya itu juga. Skor CPI-nya adalah 16 ya, cenderung menurun ya. Nah itu juga terlibat di sana, itu tidak stabilnya politik di sana, itu banyak yang ya namanya negara kalau sudah banyak korupsi, kemiskinan melanda di mana-mana ya. Jadi yang keempat adalah negara Sudan. Nah, dan itu negara terkorup keempat di dunia ya. Berdasarkan CPI-nya adalah nomor 13 ya skornya. Negara ini juga dilanda kemiskinan, kurang gizi. Nah,
Dia memperoleh kemerdekaan sejak tahun 2011. Korupsi menembus semua sektor ekonomi. Nah, jadi semua kalau udah kena korupsi, wah udah hancur lebur negara ini. Dan selanjutnya adalah Suriah. Nah, ini Suriah ini yang kemarin terjadi ributnya masalah ISIS kan di sana itu. Nah, skornya adalah CPI-nya 13. Suriah ini konflik nggak selesai-selesai. Negara konflik ya korupsinya merajalela ya habis. Nah, itulah namanya. Yang kedua ya, peringkat kedua adalah Venezuela. Nah, padahal Venezuela itu negara kaya awalnya. Tapi karena korupsi dan penggunaan anggarannya nggak jelas, akhirnya negaranya miskin sampai sekarang karena pengelolaannya yang tidak jelas, padahal uangnya banyak ya. Dan yang peringkat pertama negara terdunia adalah yaitu Somalia ya. Somalia itu secara konsisten menduduki peringkat pertama tuh, negara korup di dunia. Nilai CPI-nya yaitu 11. Korupsi di Somalia itu semua sektor ya dikorupsi. Jadi nggak usah bicara di sana, menduduki peringkat pertama. Saya Birko, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Merdeka.